Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo di video kali ini aku mau membahas cara medis yang menurutku ini jahat banget dan ngeri pol. Nah, kenapa aku bilang ini ngeri banget? Karena kalau di zaman dulu kebanyakan dokter itu membuat kesalahan karena mereka masih belum banyak yang tahu hal-hal yang kita ketahui di zaman sekarang. Tentang apa sih? Langsung kita mulai. Oke, sebelum tak ceritakan lebih jauh, aku mau tanya ke Polo-Polo dulu. Polo-Polo masih inget gak sama videoku yang satu ini? Mrs. Winslow Soothing Syrup, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sirup penenang Nyonya Winslow. Obat penenangnya Bu Winslow ini ternyata merupakan obat yang mengandung zat morfin. Nah, mungkin Polo udah pernah dengar zat morfin itu apa dari berita ataupun dari konten-kontenku. Zat morfin ini adalah kandungan obat ataupun zat yang mengandung anti nyeri yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, di video itu kan aku sempat bilang salah satu zat narkotika yang bernama morfin ya toh. Nah, obat itu memang bahaya banget karena ini bikin orang sangat kecanduan sama obat itu dan berakhir dengan meninggal. Nah, makanya zaman sekarang obat-obat kayak gitu benar-benar diolah sama dokter dan juga badan-badan yang berwenang biar tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan hanya untuk pasien-pasien yang membutuhkan kayak pasien kanker. Nah, di tahun 1990 masih belum terlalu lama, di sebuah pabrik obat yang bernama Purdue Pharma, kalau mungkin di Amerika, karena ini merupakan perusahaan Amerika, mungkin mereka ngomongnya Purdue Pharma mungkin ya. Purdue Pharma. Mereka ini lagi panik karena mereka tahu mereka itu mengalami krisis ekonomi alias mereka itu bakal bangkrut kalau misalnya ini dibiarkan kayak gitu aja. Nah, sehingga pemilik Purdue Pharma ini mulai mikir gimana caranya biar mereka tidak bangkrut dan tetap bisa melakukan bisnisnya. Nah, setelah dipikir-pikir pemiliknya itu kepikiran satu ide yang sangat buruk. Sangat buruk untuk orang-orang tapi sangat baik untuk kepentingan pribadinya. Nah, pemiliknya ini bilang ke karyawan-karyawannya, cobalah kita bikin satu obat anti nyeri, painkiller gitu, jenis baru, kita jual sebanyak-banyaknya pakai taktik marketing yang baru. Nah, karyawannya tanya, loh, tapi Pak, kalau obat-obat anti nyeri udah banyak Pak, kita nggak ada obat anti nyeri yang gimana, kita harus melakukan riset, harus cek ini. Nggak bisa Pak. Nah, pemiliknya bilang, nggak apa-apa, kita kasih aja sedikit kandungan narkotika. Nah, ini pasti laku banget, orang-orang yang kesakitan bakal terbantu. Kita itu bukan menjual obat terlarang, kita membantu orang-orang yang kesakitan. Oke, ini bakal membantu bisnis kita, ayo kita buat. Nah, pemiliknya bilang kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kandungan di dalam obat yang dijual itu apa? Nah, zat yang dimasukkan di dalam obat yang dijual sama Purdue Pharma ini adalah OxyContin. Nah, ini memang beda sama morfin, tapi isi dan bahayanya itu sama-sama parah ataupun separah morfin. Dan karena yang membuat keputusan adalah bos alias pemilik perusahaan, jadi pegawai ataupun karyawan di Purdue Pharma, nurut-nurut aja. Ini salah sebenarnya, tapi kadang perusahaan itu terlalu hierarki sehingga yang atas bilang yang bawah nggak bisa ngelawan. Nah, sehingga perusahaan ini, bukan karyawan-karyawannya, perusahaan ini mulai membuat obat yang mereka rasa udah memenuhi standar penjualan obat mereka. Dan obat ini mulai mereka jual ke masyarakat umum yang sebenarnya sakitnya itu cuma sakit ringan. Nah, masalahnya kalau misalnya waktu mereka jual, mereka bilang ini obat mengakibatkan kecanduan, mungkin nggak menjadi masalah sebesar ini. Tapi mereka itu bilangnya ini obat aman dan kemungkinan Anda kecanduan sama obat ini cuma 1%. Dan ketika obat ini dijual, sebenarnya obat ini masih belum mendapatkan izin BPOM. Aku pun nggak paham kok iso di Amerika iso jual obat yang masih belum mendapatkan sertifikat BPOM di Amerika. Tapi pokoknya obat ini dijual dan ini berjalan selama 5 tahun. Dan di tahun 1995 mereka baru mendaftarkan obat ini ke BPOM-nya Amerika. Dan setelah dicek sama BPOM-nya Amerika, tentunya BPOM-nya Amerika bilang kalau zat yang terkandung di dalam obat ini merupakan obat yang bahaya sehingga BPOM nolak pendaftaran obat ini. Tapi pemilik pabrik ini yang merupakan keluarga old money di Amerika yaitu Sackler family, mereka ini justru nyogok petugas BPOM dengan ngebayarin mereka untuk nginep di hotel mewah. Udah gitu juga diajak makan di restoran yang mahal, juga dibeliin barang-barang mewah. Pokoknya disogok sampai mereka ngasih izin penjualan obat yang mengandung OxyContin ini. Nah, nggak selesai di situ. Setelah petugas BPOM-nya ini disogok dan juga udah ngasih
izin, petugasnya ini dijadikan direktur di perusahaan Purdue Pharma. Dan mulai saat itu perusahaan ini menjadi lebih ganas lagi. Obat yang mengandung OxyContin ini mulai dijual ke dokter-dokter, lebih tepatnya dokter-dokter ditawarin rebate. Kalau kamu jual ini sebanyak ini, tak kasih ini. Kalau kamu jual obat ini sebanyak ini, tak kasih rebate ini. Sehingga dokter-dokter juga mulai menjual. Apalagi waktu itu obat ini udah mendapatkan izin BPOM. Sehingga merasa bersalahnya dokter-dokter pun juga sangat rendah. Dan sebenarnya dokter-dokter di zaman itu pun bukan dokter-dokter yang goblok yang oh ini OxyContin ini aman ya, oh ya aman. Enggak. Banyak banget dokter-dokter yang sebenarnya juga pada awalnya itu tidak mau ngasih obat ini ataupun meresepkan obat ini kepada pasien-pasiennya. Tapi Purdue Pharma ini mikir lagi, gimana caranya biar dokter-dokter ini mau menuliskan resep obat ini. Nah, sehingga yang dilakukan adalah Purdue Pharma mulai nyari mahasiswi ataupun cewek-cewek cantik yang mau berpura-pura menjadi pasien. Mereka pergi ke dokter-dokter yang terkesan masih mempertimbangkan ataupun masih mikir sebaiknya OxyContin ini tak pakai atau enggak. Nah, disuruh gimana? Pasien-pasien yang cantik ini disuruh ke dokter itu bilang kalau Dok, kepala saya sakit, tapi saya sebelumnya pernah diresepin obat ini, jadi sembuh dok. Bisa nggak diresepin obat ini? dokter-dokter yang nggak tahu harus diresepin atau enggak mendengar pasiennya pernah menggunakan obat ini dan mendingan akhirnya menuliskan resep obat ini. Dan setelah diresepkan, pasien-pasien ini bilang, Makasih ya dok, saya jadi sehat banget sekarang. Berkat dokter saya udah jadi sehat. dan yang bilang kayak gini adalah cewek-cewek cantik, bukan aku. Sehingga dokter-dokter yang awalnya ngerasa ini obat nggak boleh dipakai, mulai bertanya, kok ada BPOM-nya, apakah nggak apa-apa? Setelah dicoba, pasiennya berterima kasih, jadinya mikir, mungkin ini nggak apa-apa, mungkin ini nggak sebahaya yang aku bayangkan. Sehingga dokter-dokter pun mulai berubah pikiran. Dan yang terjadi adalah kalau misalnya ada 100 dokter dan awalnya nggak ada yang pakai, tapi ketika ada 20-30 dokter yang pakai, ini jumlahnya akan meningkat menjadi 40, 50, 60. Dan karena obat ini bikin kecanduan, tentunya pasien yang pernah pakai obat ini pinginnya pakai obat ini lagi. Dan sebenarnya kalau pernah minum obat ini tapi nggak dikasih obat ini, jadinya itu nggak enak badannya. Lebih tepatnya udah kecanduan. Dan berbeda dengan angka yang disampaikan sama Purdue Pharma, kemungkinan seseorang kecanduan dengan obat ini itu mencapai 13%, bukan 1%. Dan 13 ini lumayan tinggi, berarti 1 di antara 10 orang ataupun 1-2 orang itu ada kemungkinan kecanduan. Kalau kita bilang 1 dari 10, tapi kalau dari 100 orang, 13 orang, bayangkan. Dan melihat pasien-pasien yang meminta obat ini terus-menerus, Purdue Pharma nggak duduk diam. Mereka bikin obat yang dosisnya lebih tinggi. Habis gitu mereka pergi ke dokter-dokter, kasih sedikit salam sapaan hangat yang ada di dalam amplop dan dibilangin gini dokternya, dok, pasien-pasien kan banyak yang nyari obat OxyContin kan dok, ini mereka bukan kecanduan dok, tapi kayaknya penyakit-penyakit di tahun 1900-an ini agak meningkat dan sakitnya itu beneran parah, makanya mereka butuh dok. Ini bukan karena mereka kecanduan, jadi dokter nggak usah khawatir. Nah, Purdue Pharma bilang kayak gini ke dokter-dokter. Dan dokter yang mendengarkan itu, entah mungkin mereka beneran percaya ataupun mereka jadi percaya setelah membuka amplopnya, mereka ini yang awalnya meresepkan obat yang kandungannya 10 mg naik jadi 20, 40, 80, dan seterusnya. Sehingga orang yang awal-awalnya itu cuma sakit nyeri, sakit punggung, sakit gigi, sakit radang tenggorokan, yang cuma butuh anti nyeri, nantinya udah nggak nyeri, tapi jadinya ngerasa nyeri dan butuh obat OxyContin ini. Sehingga bisa dibilang Purdue Pharma berhasil mengubah dokter dan apotek menjadi tempat penjualan narkoba yang legal, dan tentunya ini laris banget. Orang obat dijual ilegal harga mahal aja orang mau, ini bisa diresepkan sama dokter dan dijual terang-terangan di tempat yang terbuka, di tempat yang ada izin, dijual sama dokter yang punya izin kedokteran, bayangkan. Dan obat ini jangan kaget beredar selama 14 tahun dan di tahun 2010 baru pemerintah Amerika benar-benar menarik ataupun melarang peredaran obat ini. Dan bayangkan pasien-pasien yang udah kecanduan tiba-tiba udah nggak bisa lagi menemukan obat ini. Dan di saat pemerintah Amerika melarang Purdue Pharma untuk menjual obat ini, mereka ini, Purdue Pharma ini sebenarnya udah menjual 72 miliar, bukan dolar, pil OxyContin. Bayangkan jumlah obat yang dijual itu udah segitunya. Itu kita anggap $1 aja berapa. Tapi bayangkan seberapa banyak dan dosisnya semakin banyak. Berarti dampak yang mereka akibatkan tentunya sangat-sangat parah.
Dan nantinya karena pasien-pasien ini udah benar-benar kecanduan sama obat Oxycontin tapi nggak bisa mereka dapatkan, akhirnya mereka pindah ke obat yang bernama heroin. Dan untungnya, bukan untungnya ya, udah telat kayak 20 tahun, tapi nantinya keluarga Sackler family ini nantinya ditangkap dan kasusnya ini dikirim ke persidangan dan pada akhirnya mereka menerima hukuman, yaitu bukannya dipenjara tapi disuruh bayar denda. Tapi kalau denda ya gampang ya toh. Istilahnya aku korupsi 200M, denda 10M. Ya wis, monggo. Wong 200M lebih susah kok dapatnya 10M tak kasih. Ini komisi, lebih kayak gitu ya toh. Dan satu keluarga ini mereka bebas dari hukuman penjara. Dan ini yang menunjukkan betapa menyeramkannya ketika seseorang menyogok badan pemerintah dan berhasil melakukan suatu hal yang merugikan masyarakat luas. Bayangkan, karena perusahaan ini udah mendapatkan izin BPOM, sehingga pengadilan juga kesusahan untuk bilang yang sepenuhnya salah keluarga Sackler family. Karena bagian dari pemerintah yang mengizinkan bisa dibilang juga ada tanggung jawabnya. Dan sebenarnya pada waktu itu orang yang memberi izin udah nggak di situ dan udah bisa dibilang nggak ada kaitannya lagi, sehingga pertanggungjawabannya juga nggak bisa dipertanyakan. Oke, Bobo, video kali ini sampai di sini. Memang obat-obat yang manjur itu kadang terkesan menarik, tapi kalau terlalu manjur, coba dipertanyakan kenapa obat itu manjur banget. Oke, Bobo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.